Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Ishak M Adam Grab Kendari. Tentunya Angger Kendari ya. Eh, Teman-teman, di bulan 12 akhir ini kami akan mereview tanaman anggur yang saya coba kembangkan. Tentunya bukan ini ya, ini yang udah pernah kami review sebelumnya. Tapi waktu itu masih hijau. Ini udah pada mau merah nih. Ada belang-belang hijau merah, ada yang full merah. Tapi kebanyakan yang masih hijau nih. Ini teman-teman, kebanyakan masih hijau. Ini merah, merah hijau, pada merah hijau nih. Sedikit hari lagi panen. Nah, ini sih jenis anggur Jupiter yang berbuah lebat sampai 74 dompol. eh yang ingin kami perkenalkan di sini, kalau Jupiter berhasil berbuah lebat teman-teman, maka dari Kendari kami akan laporkan lagi, kami akan memperkenalkan lagi kepada teman-teman pencinta anggur ya, bahwa yang saya coba budidayakan bukan cuma anggur, jenis anggur Jupiter, tapi ini dia teman-teman, ini dia trans. Karakter buahnya sangat berbeda dengan Jupiter tadi ya. Kalau Jupiter tadi itu dia memanjang ke bawah seperti ini dan buahnya membundar. Kalau jenis trans, saya lihat nih ternyata dia buahnya melonjong dan tangkai buahnya cukup kuat nih teman-teman ya. Ini di Kendari loh teman-teman, bukan di Jawa. Kalau kebanyakan di YouTube tuh pada di Jawa ya. Ini kita coba di Kendari. Buah ini sendiri mekar ada daun tadi. 28/11/2020 mekar ya. Ini 28/12, pas 1 bulan teman-teman. Nah, anggur trans ini ditanam. Oh iya, dulu pernah saya perkenalkan, tapi waktu itu masih ketika berumur 2 bulan ya kalau nggak salah. 15 bulan 8 nih teman-teman. 15/8/2020 nih ditanam nih. Ini kalau sekarang kan tanggal 28 bulan 12 nih. Berarti 4 bulanan don ya. 4 bulanan. 4 bulanan tapi sudah lumayan lebat. Ini cabang sekunder ke kanan, ke kiri. Pembentukan tersier nih teman-teman sekarang nih ya. Inilah nanti yang akan memikul buah-buahnya nih. Jadi yang ingin saya pesankan di sini, perkenalkan bahwa ketika saya berhasil membuahkan, maaf, bukan saya yang membuahkan. Yang membuahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup ikhtiar saja membudidayakan. Ketika saya membudidayakan anggur jenis Jupiter, saya coba lagi trans. Saya penasaran dengan trans teman-teman karena dia begitu terkenal di YouTube, cukup genjah. Di Kendari bisa nggak ya? Ternyata bisa teman-teman. Ini batangnya masih hijau-hijau teman. Teman-teman masih hijau-hijau nih. Jadi belum sepenuhnya coklat nih. Karena memang baru 4 bulanan nih. Tanda bahwa batangnya masih muda nih, daunnya nih masih ada di batang nih. Masih hijau nih batangnya sebagian nih, baru yang coklatnya dikit-dikit nih coklat. Tapi hijau-hijau masih nampak nih. Tuh. Buah udah, waduh mantap nih. Sayang cuma 1 dompol teman-teman. Ini kan buah bonus.
perkenalan lah begitu. Belum waktunya pembuahan sih. Pembuahannya tunggu 4 bulan lagi nih kalau mau maksimal. Dilihat dari kondisi cuaca juga ke depannya, jangan tabrakan dengan begitu bunga keluar ketemu hujan deras, malah rugi. Nah, yang ingin saya katakan lagi di sini bahwa bukan cuma Jupiter yang bisa kita budidayakan di Kendari, tetapi trans cukup menantang juga teman-teman ya. Jadi ini yang sudah jadi ya, artinya tinggal menunggu cabang-cabang tersiernya membesar nih, lalu kita adakan pruning pembuahan nanti atau pemotongan cabang tersier. Tapi tunggu dulu teman-teman, biar tersiernya besar dulu. Kira-kira yang ini masih kecil ya, nanti ini sebesar batang pensil atau sebesar pulpen lah gitu ya, baru dipotong nanti. Potongannya tuh kira-kira di sini, tahu 2 atau 3 bat. Kalau mau long spur, di bagian sini potongnya, itu namanya sistem long spur. Itu istilah sih bagi teman-teman di dunia anggur. Nah, ini ada satu yang unik nih teman-teman. Ini Jupiter ini baru saja memberikan buah bonus nih. Padahal ini baru pembentukan cabang sekunder loh teman-teman. Ini ke kanan nih, ini ke kiri. Ini sekunder, 2 bat kami pelihara. Dapat buah bonus ini 2, di sini 2, tuh kan. Artinya cukup genjah. Tidak dipungkiri lagi bahwa Jupiter memang pantas untuk kita budidayakan, utamanya pemula ya. Ini saya grafting sendiri ya, tanggal 1 bulan 10 tuh. Ini bukan saya datangkan bibitnya dari Jawa nih, saya sendiri yang grafting di sini. Yang indukannya yang tadi tuh, yang buahnya lebat tuh, yang 74 dompol. Kalau saya pelihara semua buahnya bisa lebih, tapi saya potes tuh buah yang baru muncul. Kenapa? Masalahnya dekat-dekat musim hujan. Ntar rontok rugi juga. Nah, jadi memang betul bahwa Jupiter itu cukup genjah. Kami sudah buktikan bibit yang saya datangkan dari Jawa berbuah lebat, dan bibit yang saya perlakukan sendiri di Kendari atau saya grafting sendiri juga ternyata berhasil berbuah, walaupun masih buah bonus ya, tapi pantas lah. Ini sudah pasti bahwa setelah nanti pembentukan tersier, ini calon-calon tersier nih, saya senangnya dari tunas air, dari repot. Ada yang dari bat, dibuangnya cabang air, tunas air, ditunggunya bat lama. Itu bagi saya, kalau yang senior mah gak apa-apa. Ini juga trans nih, hasil graftingan saya juga nih. Jadi yang saya perkenalkan tadi itu Jupiter yang saya grafting sendiri sudah bawa buah bonus 4 dompol. Trans saya grafting sendiri juga sudah gede atau besar, berpotensi untuk membawa buah juga. Ini cabang-cabang tersier aja kalau saya pelihara ini udah jadi nih, walaupun saya belum melakukan pemotongan pembentukan cabang sekunder, karena seharusnya ini sudah dipotong, tapi saya tunggu 1 minggu lagi ke depan biar batnya cukup membesar dulu dikit ya, baru saya potong ya. Saya senang karena ini saya hasil graftingan saya sendiri ya, bukan saya beli bibit dari Jawa. Makanya saya senang bahwa trans bisa saya kembangkan di Kendari. Nah, adakah trans yang lain yang
bibitnya dari Jawa yang sudah berbuah. Ada sih yang seumur dengan tadi, cuma selisih beberapa hari aja. Nih bulan 8 juga, tanggal 17 nih. Inilah trans yang akan sepenuhnya saya perlihatkan juga kepada teman-teman bahwa ditanam tanggal 17 bulan 8 2020, sekarang tanggal 28 bulan 8 2020, tanggal 28 bulan 12 2020, artinya 4 bulanan ya teman-teman. Apa yang diberikan? Nih, trans sudah memberikan buahnya, memperlihatkan penampakan buahnya itu berbentuk beri sebanyak 3 dompol. Ini kan bukan waktunya dibuahkan teman-teman. Ini baru pembentukan cabang sekunder. Nih, jadi trans yang ini cabang sekundernya ada 3. Kenapa saya pelihara 3? Mestinya cuma 2 nih. Karena 3-tiganya waktu itu bawa bunga bonus, akhirnya saya sayang untuk membuang salah satu cabang sekundernya. Mestinya saya pelihara cuma 2 saja, tapi karena cukup subur. Nih lihat aja nih, batangnya sudah sebesar ini. Nih, hampir setelunjuk saya. Akhirnya saya pelihara aja karena medianya mendukung, tanah tempat dia tumbuh itu mendukung kesuburannya, sehingga saya pelihara 3-tiganya. Saya coba bikin sekundernya 2 meter, di sini 2 meter, dan yang ke sana 2 meter. Jadi 3 cabang masing-masing 2 meter, dan masing-masing cabang sekunder ini sudah membuktikan membawa buah bonus 1. Jadi ada 3 dompol. Ini 1, sana lagi 1 tuh, dan nih 1. Semua berbentuk beri sekarang teman-teman. Sudah berbentuk beri, padahal mekar tanggal 21 bulan 12. Berarti baru 8 hari teman-teman. Tapi sudah lumayan nih, sudah berbentuk beri nih. Tuh. Jadi karakter Transfiguration, dia karakter buahnya seperti ini. Dia punya tangkai-tangkai beri yang kuat, tidak seperti Jupiter. Jupiter tangkai-tangkai berinya kecil-kecil. Jadi nanti dia berpotensi punya cukup ruang untuk membesarkan diri nih beri-berinya nih. Jadi yang ingin saya katakan di sini sekali lagi bahwa kalau Jupiter berhasil berbuah lebat, satu pohon bisa sampai 74 dompol. Itu pun kalau dibiarkan berbuah lagi, saya biarkan semua berbuah lagi, itu masih bisa teman-teman. Lihat nih, seperti ini. Ini Jupiter yang berbuah 74 dompol. Saya potong ujung tersier biar nutrisi tertahan. Karena di sana itu ada buah yang lagi pembesaran. Ada 4 dompol. 4 dompol di 1 tersier. Saya potong untuk pembesaran, untuk menahan laju nutrisi. Jangan terus aja nutrisi lari ke sini, tapi biar nutrisi ke buah supaya buahnya berinya besar. Malah terus-terusan pecah bat. Nih, ini pecah bat yang lagi-lagi bawa bunga tuh. Seperti inilah yang saya maksud, kalau saya biarkan maka dia akan berbuah terus. Nih, harus dipotes lagi nih. Potes ya, supaya tidak berkembang menjadi buah lagi. Karena kalau jadi buah lagi, sayang, dia malah hanya akan gugur juga karena ketemu musim hujan. Ini sekarang kita menghadapi musim hujan nih. Nih, lihat nih. Ini buah lagi nih. Tuh. Kalau saya biarkan nih buah lagi nih.
Lihat aja nih saudaranya, udah segede ini kok. Nih, saudaranya nih, satu batang tersier ke sana tadi yang tempatnya di ujung sapotes ini. Ini saudaranya udah warna hijau coklat. Kalau saya biarin nih jadi buah lagi, nanti kapan berhentinya ya? Seperti inilah karakter Jupiter di Kendari teman-teman ya. Rupanya bisa dia berbuah terus nih. Nah, tapi di sini yang pokok kita adalah memperkenalkan trans yang transfiguration yang juga memang sangat pantas untuk dibudidayakan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara ya. Dimana tadinya saya tidak yakin, ternyata Tuhan berkata lain, bisa berbuat teman-teman. Nah, hitung bulan bisa berbuah 4 bulan memberikan buah bonus 3 dompol. Artinya ketika benar-benar nanti cabang tersier ini sudah waktunya kita buahkan, maka terbayang bahwa trans ini bisa berbuah lebat ya. Jadi selain trans, saya juga sebenarnya kembangkan budidayakan beberapa jenis lagi, termasuk Dubois Pink. Ini tidak jauh beda dari yang tadi tuh. Penanamannya saya datangkan bibitnya, saya tanam tanggal 19 bulan 8 2020. Ini bulan 12 tanggal 28. 4 bulanan juga lah hitungannya gitu ya. Namun Dubois Pink ini memang ada masalah di awal. Dia sempat terserang hama trip. Ketika itu seperti ini nih, daunnya keriting. Jadi ini membuktikan bahwa masih muda sekali nih. Sampai karena dari bawah, di batang bawahnya aja masih bawa daun nih. Artinya masih ada daun, belum rontok. Artinya masih muda banget ya. Jadi kalau masih muda begini, apa pantas untuk di pembentukan sekunder? Iya, pantas. Karena ketika dia lolos dari hama trip dan daunnya sudah mulai normal, nah saya pun melakukan pemotongan pembentukan cabang sekunder nih teman-teman ya. Cabang lanjutannya itu atau disebut sekunder ada 3 nih yang muncul, pecabat 3. Mestinya saya pelihara 2 teman-teman, tapi karena cukup subur, cukup vigor menurut teman-teman di YouTube itu sebutannya kalau subur vigor. Nah, kalau saya bilang cukup subur ya. Nah, ini ada buah bonus juga teman-teman ya. Ini ada bunga, mudah-mudahan bisa mekar. Karena Dubois Pink ini buahnya cukup cantik, warnanya pink. Saya belum tahu tingkat kemanisannya ya, tapi mudah-mudahan seperti yang di YouTube tuh, katanya manis juga. Makanya saya pelihara dulu nih sekunder yang cabang ketiganya. Saya pertahankan biar buahnya nanti yang membuat saya penasaran bisa benar-benar saya lihat dengan sempurna ya. Artinya varian ketiga yang bisa kita budidayakan di sini adalah jenis Dubois Pink. Walaupun sebelumnya saya gagal di jenis Ninel, tapi saya sudah tanam lagi, sudah 1 bulan umurnya. Kemudian ada satu jenis lagi namanya Maniker Finger, masih 1 bulanan juga, tapi cukup subur. Yang ingin saya katakan di sini teman-teman, bahwa kalau kita mau, ternyata bisa. Ini adalah jenis trans juga nih. Ini sudah lumayan besar. Saya tanam di tanggal 19 bulan 8. Dulu pernah saya review juga waktu masih umur 2 bulanan. Ini sudah masuk bulan keempat ya. Sekunder sudah 2 meter, tapi belum saya potong ujungnya. Tersier sudah ada yang 1 jengkal, ada yang sudah 2 jengkal. Jadi
memang trans ini pantas juga untuk kita kembangkan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi saya ini berada di dalam kota ya teman-teman, bukan di luar kota. Ini kota Kendari ini. Jadi walaupun di dalam kota, tapi cukup vigor atau cukup subur lah. Ini trans juga ini cukup subur. Sekundernya ke kiri ke kanan masing-masing sudah ada 2 meter. Sebentar lagi dipotong ujung sekundernya biar tersiernya pada membesar. Tersiernya sendiri sih sudah ada yang 2 jengkal, ada yang 3 jengkal ya. Ini masih pendek. Nanti akan insya Allah merata semua kalau di ujung sekunder sudah kita potong ya. Nah, jadi video ini sekaligus memberikan pelajaran kepada teman-teman pemula bahwa cabang sekunder yaitu cabang tersier yaitu dimana kebanyakan yang pelihara tersier dari tunas bat. Kalau saya mencoba di tunas air biar lebih cepat, karena sekunder tumbuh memanjang, tersier pun mulai tumbuh memanjang ya. Karena seperti di Jupiter saya, anggur Jupiter yang pertama saya kembangkan itu kebanyakan tunas air yang saya pelihara tersiernya dan berbuah lebat ya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa mari kita mempergunakan sisa-sisa lahan sempit kita di belakang rumah seperti saya ini, atau di samping rumah kita, dengan membudidaya tanaman anggur teman-teman ya. Kita menikmati sisa-sisa waktu kita. Setiap harinya itu pasti adalah waktu kita 1-2 jam untuk berinteraksi dengan tanaman-tanaman yang kita sukai. Nah, khusus di saya kebetulan jatuh cinta di tanaman anggur, pada tanaman anggur, dan saya mencoba membudidayakannya dan berhasil teman-teman, berbuah lebat ya. Semoga teman-teman juga terinspirasi, khususnya teman-teman di Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Karena kalau saya melihat potensi budidaya anggur di Kendari ini cukup bagus bagi teman-teman yang ingin mencoba mengkomersilkannya ya, atau ada yang punya modal besar untuk membuat perkebunan, walaupun perkebunan kecil. Itu berpotensi. Kenapa? Karena saya sudah buktikan satu pohon aja kok bisa sampai 70-an dompol lebih. Artinya kita bisa tidak melakukan ini dengan baik, lebih baik lagi, sehingga kita mungkin kedepannya tidak import lagi anggur ya. Saya kira cukup di sini dulu teman-teman ya. Ini Jupiter yang berbuah lebat di pekarangan saya atau di kebun mini saya di Kendari ya. Khususnya di Taman Anggur atau kebun mini anggur Kendari Ishak M. Adam Grab. Saya kira cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kami memperkenalkan tadi salah satu dari varian yang kami berhasil buahkan, yaitu anggur trans. Jadi selain Jupiter yang berbuah lebat, Transfiguration juga sangat berpotensi untuk kita kembangkan di Kendari. Karena saya sendiri sudah membuktikannya. Ternyata kita punya iklim yang cocok, di mana anggurnya sendiri itu walaupun dia di negara asalnya punya 2 musim saja, itu Ukraina dan di Eropa, tapi di iklim tropis kita khususnya di Kendari ternyata anggurnya bisa beradaptasi, dan itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tanpa campur tangan Sang Penguasa Allah Subhanahu wa taala, mana mungkinlah semua ini bisa terjadi. Oleh karena itu patut kita syukuri bahwa betullah setiap hari kita membaca
uh, di dalam Al-Quran itu, khususnya di surat Al-Insan, salah satu buah yang dimudahkan, salah satu kemudahan nanti di surga adalah, bagi penghuni surga adalah, dia duduk di bawah pohon-pohon yang dimana buahnya sangat dimudahkan untuk dia petik. Nah, seperti saya ini nih, saya cukup berdiri dan menjangkau buah-buah yang enak, nikmat, manis ini ya. Jadi belum di surga nih, masih di dunia aja udah jadi kenyataan. Sungguh benar apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita hanya berusaha, kita hanya ikhtiar, Allah lah yang menentukan semuanya. Apakah kita berhasil atau tidak, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian hari ini, cukup sampai di sini dulu ya. Kita mereview anggur jenis Transita, di mana kami sangat senang bahwa sudah 2 varian yang sudah berbuah di Kendari, khususnya di kebun mini saya ini. Selain Jupiter yang berbuah lebat, Trans juga sudah mulai pada berbuah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Di akhir tahun 2020 ini, tepatnya tanggal 28 bulan 12, saya laporkan dari Kendari. Semoga kita terinspirasi dan kita tertarik untuk membudidayakan tanaman anggur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.